Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu. Mari saya akan mengajak kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu setia pada kami. Terima kasih karena kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk menikmati hari ini kembali. Kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami semua hikmat, agar kami dapat mengerti dan berikan juga hamba-Mu hikmat yang membawakannya, bila dapat membawakannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 35 hingga 36. Lukas 11 ayat 35 sampai 36 demikian. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada zaman dahulu ketika sebelum ditemukannya listrik, sebuah pelita begitu amat diperlukan. Apalagi ketika harus mengadakan perjalanan di waktu malam. Mungkin sebagian dari kita sempat masih mengalami memakai pelita modern yang dahulu dengan populer disebut dengan lampu atau lilin petromak. Ketika kita menaruh lampu tersebut, pastilah kita menaruhnya di atas meja atau di bagian yang paling atas intinya, agar bisa menerangi seluruh ruangan. Fungsi pelita adalah menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, berbicara tentang pelita yang menerangi kita dengan cahayanya. Pelita yang dimaksud dalam bagian ini adalah firman Allah. Firman yang diucapkan Allah adalah terang yang menyinari jalan hidup manusia, sebagaimana seperti sebuah lagu dari Mazmur yang berbunyi demikian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang itu memancarkan sinarnya bagi kebutuhan hidup manusia. Maka hendaknya terang itu ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga terang itu dapat terus memancarkan sinarnya dan menuntun langkah kehidupan kita. Namun sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita dapat menjaga agar terang yang ada dalam diri kita tidak menjadi kegelapan? Melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar, menasihati, dan mengingatkan kita supaya terang firman Tuhan yang ada di dalam hati kita tidak padam. Supaya kita menjaga terang firman Tuhan bercahaya, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal terang firman-Nya, yaitu supaya mereka menerima terang Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan tentang terang yang sama di dalam Injil Matius 5 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kata "kamu" dalam bagian ini menunjuk kepada kita, orang percaya, yang adalah terang dunia. Kita menjadi terang karena Kristus telah menerangi kita dan menebus kita dari kegelapan dosa. Maka dari itu, keberadaan kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi terang bagi semua orang yang masih hidup di dalam kegelapan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam kegelapan tidak tahu mereka kemana mereka mau pergi. Mereka yang berjalan dalam kegelapan dosa, mereka tersesat dan membutuhkan terang itu. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam terang
dan jadilah terang. Bagikanlah terang firman Tuhan itu kepada banyak orang yang belum mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Biarlah kami boleh melakukannya, dan biarlah kami tetap terus menjadi terang dimanapun kami berada. Dan biarlah orang lain dapat melihat terang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.